Selamat pagi buat para sahabat-sahabat di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pagi ini saya akan membuat satu konten untuk sahabat-sahabatku. Namun sebelumnya saya selalu mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan terhadap konten-konten yang saya buat. Baik like, share, bahkan komentar ya. Itu yang paling saya inginkan karena interaksi kita itu hidup gitu. Jadi disinilah peranan kita sebagai generasi muda yang selalu punya andil untuk bisa ikut serta mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan untuk proses penegakan hukum, keadilan, dan sebagainya. Teman-teman, pagi ini saya akan membawakan tetap haluannya kepada Andre Rosiade yang kita tahu dia adalah wakil ketua komisi DPR RI komisi 6 kalau tidak salah. Ada seorang ibu-ibu yang selalu memang saya angkat beritanya karena ibu ini selalu berbicara vokal, bahkan apa yang dikatakannya tepat dan benar. Namun, untuk lebih singkat, kita dengar dulu ya, agar kita paham. Sebentar teman-teman. Bro, Lanjut, Mbak Widya, kemarin, mantap. ya, soal kasus Pertamina ada yang nyogok tuh, ya, pakai amplop, set, langsung tarik nih ke bawah, ya. Terus siapa sih yang di Komisi 6 yang paling power klarifikasi? Itu si botak tuh, Andre, orang Gerindra yang terdekatnya Prabowo, ya. Nah, jadi dia klarifikasi kalau itu sebenarnya ya bukan uang apa-apa, itu uang SPPD, ya. Masih percaya kalian sama orang-orang itu? Hah? Jangan lupa buat Pak Andre ya, kalau nantang-nantang Ahok, yang katanya Ahok kalau punya bukti, kalau punya data bawa ke sini, bawa ke Komisi 6 maksudnya, ya, ya jangan lupa bawa aparat. Kalau nanti Ahok menerima tantangan lo ya Andre, ya botak ya, dengar. Lo jangan mengadakan rapat tertutup biar rakyat Indonesia ini mengetahui di mana sih sarang mafia itu, mafia yang namanya Pertamina itu. Biarkan Ahok bicara, bawa rekaman itu, jangan dibelur. Ya jangan sampai dibelur agar rakyat tahu di Komisi 6 itu yang paling merongrong itu siapa saja yang ada di sana. Ya kita nggak usah jauh-jauh. Dulu waktu Jokowi masih menjabat ada rapat paripurna mau bahas masalah Menhan. Cuman Andian Napitupulu tok yang meminta rapat itu rapat terbuka, yang lainnya mingkem. Ujung-ujungnya yang lainnya minta yang namanya rapat itu rapat tertutup. Cuman Andian satu orang yang berteriak, rapat kalau bisa itu jangan sampai tertutup, rapat terbuka soal pembeberan keuangan di Menhan kala itu. Ya kan, ujung-ujungnya diam semua kan, kasus itu nggak panjang kan, ya kan, waktu Jokowi masih menjabat soal Menhan, ya kan. Nah jangan sampai rakyat Indonesia ketika Andre orang Gerindra terdekatnya Prabowo ini menantang yang namanya Ahok kalau punya data soal di Pertamina ini, dia punya rekaman segala macam ini, besok Ahok datang bersama aparat ya, bersama rakyat ya. Jangan sampai Andre dan kawan-kawan yang lainnya, praksi itu praksi ini yang koalisi Anda itu meminta rapat itu rapat tertutup. Ya, saya ingatkan, Anda harus membuka lebar yang namanya rapat itu, bila perlu bawa Bapak Kapolrinya sebagai aparatur negara. Ya, sebagai aparatur negara, Bapak Kapolrinya Listio Sigit itu bawa untuk mendampingi Ahok. Apakah Bapak Kapolri kita, aparatur negara ini berpihak pada rakyat atau tidak? Ya. Mana teman-teman, Mbak Widya bicaranya begitu tegas dan lantang kan. Makanya Andre botak, supaya kau paham apa yang dijelaskan oleh Mbak Widya tadi, itulah bahasa-bahasa rakyat Indonesia. Kau mau nantang Ahok, bisa aja, nggak masalah. Namun perlu diketahui, ya sahabat-sahabat dimana saja berada ya, ketika Pak Ahok Basuki Cahayapurnama
diundang untuk dimintai keterangan perihal tentang seputar Pertamina pada saat itu ketika Pak Ahok menjabat sebagai Komut, ya, di mana Pak Ahok mengatakan ternyata Kejaksaan Agung mempunyai data yang sangat banyak daripada saya. Artinya ini pasti ada tersangka lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Widya tentang Andre, ya, yang katanya bahwasanya dia adalah wakil ketua Komisi 6 yang menantang Ahok, bahkan dia tidak mau Ahok itu diundang untuk dimintai keterangan di Komisi 6 apabila ada panja perihal tentang Pertamina. Ada apa? Apakah ini terulang lagi seperti dikatakan oleh Mbak Widya tadi perihal tentang Menhan ketika akan dibongkar perihal tentang biaya-biaya yang digunakan oleh Menhan? Dan Andrian Napitupulu meminta supaya rapatnya terbuka. Namun, semua anggota DPR RI bingkem seperti kata Mbak Widya, alias mulutnya dilakban dan tidak mau ngomong. Akhirnya rapat tertutup. Kalau memang Andre, you mau panggil Ahok di dalam Komisi 6, silakan. Tapi saya sepaham dan sepakat seperti yang dikatakan oleh Mbak Widya, rapat terbuka agar semua masyarakat Indonesia tahu. Namun perlu diketahui teman-teman ya, setelah Pak Ahok dimintai keterangan, ternyata Kejaksaan Agung akan memanggil nama terbaru. Sebentar kita dengar ya. Mantan Komisaris Utama Pak Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini kan sempat menimbulkan pertanyaan, mengapa Komisaris Utama dari sebuah perusahaan induk dipanggil untuk bersaksi tentang korupsi yang terjadi di anak perusahaan, sementara Direktur Utama Pertaminanya saja belum dipanggil. Kalau mau urutan ya nanti kita nanti ada tahap-tahapannya. Ya, alangkah bodohnya jaksa kalau tidak mengetahui anatomi perkaranya. Dalam perjalanannya kan hari ini Kejaksaan sudah menetapkan 9 tersangka. Ini ada kemungkinan akan bertambah. Pasti ada, pasti. Pasti ada. Pasti ada. Hanya cuma tinggal tunggu waktu aja. Iya, tunggu waktu. Kan tidak mungkin hanya orang-orang ini aja. Ada yang di bawahnya lagi yang bergerak. Kalau di atas, Kejaksaan Agung loh yang ngomong ya, bahwasanya beliau mengatakan setelah dipanggilnya Pak Ahok, walaupun Pak Ahok duluan dipanggil daripada yang lain-lain ya, karena nanti pada saatnya nanti pasti ada waktu-waktunya dan akan diatur. Tapi yang paling bisa kita ingat seperti yang dikatakan atau setelah kita mendengar tadi ya, kutipan informasi tadi, Kejaksaan Agung menyatakan gak mungkin ini saja, pasti ada yang lain. Paham? Jadi makanya Andre Rosiade, kau supaya jangan gagal paham dan rajin-rajinlah berolahraga agar badanmu jangan begitu besar. Memang kami gak punya otot, tapi kami punya otak. Kau sebut Pak Ahok pahlawan kesiangan. Catat, kami bersama Pak Ahok, mau pahlawan kesiangan, mau malam, mau pagi, kami tetap menjadi pahlawan untuk mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan. Seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang kader PDI Perjuangan, Andrian Napitupulu. Sebentar teman-teman. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan itu harus ada pagi, siang, malam, sore, selalu harus ada pahlawan. Jadi pahlawan itu bisa datang di saat waktu yang tidak terduga ketika rakyat membutuhkan. Orang katakan bahwa setiap peristiwa, setiap zaman akan melahirkan pahlawannya masing-masing. Mungkin karena pahlawannya apa? Mau siang, mau malam, mau pagi, nggak penting. Nah kalau itu terserah Ahoknya, dia tetap punya kebebasan untuk menentukan langkah-langkah dia selama dianggap itu baik, benar, sesuai konstitusi dan ideologi partai. Tapi yang jelas bahwa kita tidak mengenal pahlawan kesiangan. Setiap orang harus berjuang, mau pagi, siang, malam, nggak penting. Itu aja. Luar biasa kan apa yang dikatakan oleh Andrian Napitupulu tadi ya, salah seorang kader partai PDI Perjuangan. Mau pagi, mau malam, mau siang, di saat itulah lahir pahlawan-pahlawan yang akan mengawal negara Republik Indonesia dari kehancuran, dari kalian yang suka mengambil uang rakyat. Jadi untuk itu teman-teman, di penghujung akhir konten ini,
marilah kita bersama-sama, apalagi kita yang selalu bisa menyuarakan tentang kebenaran, keadilan, serta hak-hak rakyat yang selama ini mungkin terkungkungi, yang selama ini mungkin tidak bisa bersuara. Untuk itu teman-teman, silakan share, like, dan komen konten saya ini agar interaksi kita semakin hidup. Karena beginilah cara kita untuk bisa memberikan sumbangsi kita dalam hal pengawasan pemerintahan yang saat ini. Yang kita tahu dan seperti kita dengar kemarin ya, bahwasanya Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwasanya penerimaan pajak di bulan Januari anjlok total. Semoga konten saya ini bermanfaat buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Dan jika memang bermanfaat, saya mohon dibantu untuk di-share, like, komen, subscribe. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.